Oh ya, oke. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Zahran Al-Samiskolah, biasa dipanggil Zahran. Saya dari program studi instrumentasi MKG. Sekarang saya tingkat 3 semester 5. Mungkin kedepannya saya akan sharing sedikit sama teman-teman semua di sini mengenai apa itu instrumentasi MKG. Ya, untuk lebih Hmm, jelasnya nanti kita bahas sama-sama. oke. Kita bahas bareng-bareng. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan, silakan banget tinggal di komen aja karena nanti insya Allah bakal dijawab ya sama Kak Zahran ya Kak ya. Siap ya menjawab pertanyaan banyak ya. Ya, Karena tadi Kak tenang aja Jenisa Kak. pun banyak nih pertanyaannya nih. Oke. Nah, Kak Zahran, mungkin teman-teman SMA ya khususnya masih kurang apa ya, kurang tahu gitu atau enggak kurang masih awam gitu sama jurusan instrumentasi MKG gitu. Apa sih gitu instrumentasi MKG gitu? Boleh dijelaskan Kak? Oh ya, saya jelaskan sedikit ya. Jadi gampangnya begini. Jadi instrumentasi MKG itu nanti arahnya menjadi teknisi di Mhm. BMKG. Jadi kami bagian peralatannya gitu Kak. Hmm. Jadi bisa saya bilang ini nih menurut saya ya, disclaimer saya gitu kan. Mhm. Menurut saya ini adalah jurusan terpenting di BMKG. Kenapa terpenting? Karena ketika alat rusak, pastinya Mhm. teman-teman kita di meteorologi, klimatologi, dan geofisika tidak akan bisa bekerja tanpa adanya Mhm. perbaikan alat di kita. Mhm. Dan Oke. kenapa namanya instrumentasi MKG? Karena memang Mhm. kami dipersiapkan untuk langsung menjurus ke MKG. Jadi nanti Mhm. mata kuliah kami juga akan langsung berapa namanya langsung menjurus gitu ke MKG. Jadi nggak jauh-jauh dari MKG. Mungkin itu. Oke, jadi fokusnya lebih pada tadi tentang teknis gitu ya di MKG sendiri. Oke, nah terus Kak, yang dipelajarinya tuh apa aja gitu Kak? Mata kuliahnya barangkali apa aja sih Kak? Oh ya, sedikit gambaran ya. Jadi nanti mungkin mata kuliah yang ada tuh kayak rangkaian listrik, kayak Hmm? elektronika, kayak Hmm? pemrograman, terus ada teknik digital. Pokoknya oh ya ada lagi komunikasi data dan jaringan komputer, ada jaringan komunikasi. Hmm? Pokoknya semua yang berhubungan dengan teknik karena nanti kita jadi Hmm? teknisi. Mungkin Oke, itu teknik kalau banget gitu untuk ya. iya teknik banget betul. Oke, nah terus Kak, pastinya namanya teknik gitu ya, nggak jauh dari praktikum ya? Betul, betul banget. Nah, ini apa Kak praktikumnya Kak? eh yang namanya kita orang teknik pasti kayaknya nggak afdol kalau nggak langsung terjun lihat alatnya gitu kan. Iya. Nah, ya nanti pastinya ada sesi, pasti setiap Hmm? mata kuliah itu akan terjun ke lapangannya untuk langsung ngelihat alatnya, Hmm? kita bongkar bareng-bareng, Hmm? kita bedah bareng-bareng, bagaimana cara operasionalnya, bagaimana cara perawatannya, bagaimana kalau alat ini Hmm? rusak dan ya seperti itulah kerja kerja teknisi. Hmm. Ya, Oke, boleh di-share Kak, apa ya, pengalaman praktikum sejauh ini hmm. ya, yang paling berkesan, paling seru banget, atau paling aduh susah banget gitu praktikumnya gitu? Yang paling berkesan ya mungkin ke Tanjung Priuk waktu itu kami sekelas jalan-jalan ke Tanjung Hmm. Priuk. Ya, jadi praktikum itu menurut kami paling senang gitu karena Mhm. selain untuk belajar kami juga bisa jalan-jalan gitu melepas Oke. kepenatan dari kampus gitu. Oke. Itu ngapain aja sih Kak di sana waktu itu? Waktu itu oh ya kita ngelihat peralatan Mhm. meteorologi untuk maritim. Maritim itu untuk Mhm. pelabuhan. Jadi Mhm. kita memastikan bahwa alat yang ada di sana berfungsi dengan baik untuk Mhm. lalu lintas perjalanan kapal. Karena Mhm. Tanjung Priok ini yang kita tahu kan sebagai salah satu pelabuhan internasional di Indonesia Mhm. begitu. Oke. Nah, kalau tadi di luar kampus gitu ya Kak, kalau di kampusnya sendiri biasanya praktiknya seperti apa sih Kak? Oh iya, di kampus sendiri kami punya taman alat. Mhm. Taman alat itu isinya adalah alat-alat dari meteorologi dan juga kami juga ada geofisikanya di sana. Terus kami juga punya radar. Jadi ya kalau lagi gabut, Mhm. kalau lagi memang mau terjun ya langsung aja ke taman alat itu nggak apa-apa Oke. gitu. Oke. Oke. Nah, kan namanya tadi nama jurusan instrumentasi
MKG gitu. Berarti Betul. apa belajar tentang meteorologinya juga kah, geofisikanya juga kah, klimatologinya juga kah, atau misalnya ke instrumentasinya aja gitu? Oh ya, ya ini kami juga belajar itu. Makanya kesulitan kesulitan kami adalah selain kami mempelajari prodi kami sendiri, kami juga mempelajari Hmm. sedikit tentang prodi teman-teman kami yaitu MKG. Karena yang jelas nantinya kita akan berkutat dengan alat-alat mereka juga, jadi kami harus tahu sedikit lah dasar-dasarnya Hmm. tentang mereka begitu. Oke. Oke. Jadi nggak hanya teknik ya belajarnya ya, ada juga Betul. yang tadi ketiga tadi. Oke. Jadinya aku pikir jadi kayak lebih kompleks gitu ya. Iya, betul. Paling kompleks kalau menurut saya. Oke. Nah, karena paling kompleks gitu ya, apakah tugasnya kompleks juga? Oh, boleh nih Kak dijelaskan. Pasti bukan hanya kompleks, tapi apa ya? eh Menurut saya paling penting karena Hmm, kalau ini alatnya rusak tidak bisa beroperasi ya gimana pengamatan mau jalan ya kan, ya, ya. teman-teman di MKG juga nggak bisa kerja. Nah, itu kami Hmm, makanya sebagai orang terpenting lah supaya ini alat bisa jalan begitu. oke. Kalau misalnya tugas di kuliahnya nih Kak, seperti apa nih Hmm, Kak? Hmm. tugas kuliahnya mungkin nanti juga ada kami seperti tugas akhir di tiap semesternya. Hmm. Hmm. Misalnya yang sudah pernah kami lakukan itu membuat catu daya, terus kelompok saya juga Hmm. pernah membuat metal detektor. Pokoknya nanti macam-macam lah tergantung sama dosennya, apa yang dikasih sama dosennya. Terus Oke. mungkin nanti arahnya juga buat tugas akhir ya, tugas akhir ke Hmm. skripsi, Hmm. nanti mungkin arahnya itu ini mungkin masuk ke ini ya, mungkin masuk ke konsentrasi keahlian ya. Mungkin nanti arahnya itu bisa ke arah kalibrasi alat, bisa ke rekayasa Hmm. alat, bisa ke database, bisa ke jaringan komunikasi. Mungkin itu sih. Oh ya, sama ini alat-alat M, K atau G. Hmm. Mungkin itu sih. Oh, oke. Jadi ada konsentrasi gitu ya Kak, dan bukan Betul. skripsi apa tugas akhirnya tuh nanti bisa milih mau kemana gitu ya. Nah, Ya, betul. dijelasin Kak, konsentrasi yang udah disebutkan tadi mungkin gambarannya sedikit-sedikit gitu masing-masingnya. Sedikit ya masing-masing ya. Mhm. Kalau untuk kalibrasi yang jelas kita apa ya namanya mengkoreksi nilai dari alat operasional dengan alat standar karena pastinya yang kita tahu alat itu punya kemampuannya sendiri. Pastinya setiap Mhm. tahun itu akan terus menurun gitu kan. Nah, itu Iya, harus iya. kita cocokkan harus kita cocokkan kembali dengan alat standar yang ada. Terus kalau Mhm. kalau rekayasa alat ya kita merakit alat, membuat alat yang baru. Terus jaringan komunikasi ya kita memastikan seluruh komunikasi berjalan dengan lancar. Misal Mhm. contohnya gampangnya mengenai gempa bumi. Ketika ada Mhm. gempa bumi, kami harus memastikan bahwa informasi itu diseminasinya itu berjalan dengan baik, jadi bisa sampai ke masyarakat. Mhm. Lalu juga mengenai apa tadi database. Oh ya database tadi ketika di seluruh Indonesia itu dilakukan pengamatan setiap hari, Mhm. mungkin setiap jam. Nah, itu kami yang Mhm. apa ya namanya mengelola, memusatkan data di kami gitu yang kami nanti akan Mhm. simpan dan kami kelola begitu. Mhm. Oke, banyak ya, dan bisa dipilih di semester berapa nih? Atau untuk Eh, mata tugas akhir aja? itu untuk tugas saya tadi nanti kalau untuk Oke. pemilihan gitu. Berarti selama kuliah tuh semuanya dipelajari ya? Betul. Oke. Nah, terus apa ya? Teman, untuk pertanyaan di sesi pertanyaan di kolom komentar nanti akan aku bacakan di akhir ya. Jadi ditampung dulu sama aku gitu ya. Nah, lanjut nih Kak, aku mau nanya lagi tentang jalur masuk. Barangkali tadi udah dijelaskan sedikit ya sama Kak Jenita juga. Jalur masuknya tuh seperti apa sih Kak yang harus dilalui sama teman-teman gitu? Untuk jalur masuknya sama ya. Dari teman-teman Hmm. kami juga dari geofisika klimatologi dan meteorologi juga sama. Jalur masuknya cuma satu, berbarengan Hmm. dengan 8 PTK lain. Eh,
Tes seleksinya mungkin udah disebutkan juga sama teman-teman Hmm, saya. Ada pertama ada hmm. SKD, ada SKB, lalu ada tes kebugaran, lalu ada tes wawancara sama tes eh, kebugaran, wawancara. Ya pokoknya seperti itulah, kira-kira Hmm. begitu. Oke. Oke. Nah, itu sistemnya tuh sistem gugur kah gitu atau gimana nih, Kak? Ya, sistemnya sistem gugur ketika sudah tidak apa ya namanya sudah gagal di tes satu tidak bisa melanjutkan ke tes selanjutnya begitu. Hmm. Oke. Jadi yang bertahan tuh yang lolos semuanya gitu ya? Betul, betul. Sampai tahap akhir begitu. Oke. Oke. Nah, balik lagi nih Kak ke tahun 2018 gitu ya, sedikit flashback gitu. Apa sih yang jadi alasan dulu milihnya prodi instrumentasi MKG aja gitu dibanding prodi lain di SMKG? Karena menurut saya gini, pertama saya di rumah suka ngoprek alat, suka Hmm? benerin alat, Hmm? bantu bapak di rumah, bantu misal kayak ada mesin cuci rusak, ya saya bantuin bapak buat benerin. Terus juga menurut Hmm? saya ini prospeknya luas kalau untuk Hmm? instrumentasi karena kita bisa kemana aja, kita bisa ke M, kita bisa ke K, kita bisa ke G Oke. Iya ya. gitu. Jadi apa ya namanya luas aja gitu. Jadi gampang nanti penempatan kerjanya begitu. Hmm. Oke, jadi lihat ke potensi diri barangkali ya sama prospek kerja nantinya. Betul, Berarti betul, nanti, betul. berarti nanti prospeknya tuh di tempat jadi ASN BMKG dan bisa ditempatkan di Mana bagian saja. meteorologi, klimatologi dan geofisika. Jadi lebih luas gitu ya. Betul, betul. Oke, sip Kak. Oke, ini nih pertanyaan dari aku sebelum kita beralih ke pertanyaan dari kolom komentar. Boleh dikasih nggak Kak tips kepada taruna gitu ya, taruna yang baru masuk nih ya, barangkali nanti udah dinyatakan masuk, apa sih yang harus disiapin gitu, apa yang harus dilakuin biar nanti tuh bisa survive gitu selama kuliah? Berarti ini kondisinya sudah masuk ya Kak, sudah dinyatakan masuk begitu. Nah, yang pertama adalah tabung uang sebaik mungkin. Iya, Oke. satu itu. Ini saya ngomong aja belak-belakan tabung uang Hmm. semaksimum mungkin, sebaik mungkin. Karena nantinya ke depannya kita sebagai orang instrumen akan banyak beli alat pastinya. Oh. Betul ya, Bu, Mm-mm. beli alat untuk bahan praktek atau mungkin bahan coba-coba di rumah. Mm. Terus yang kedua, yang tadi saya udah bilang, jurusan kita itu agak kompleks. Jadi Mm-mm. jangan sungkan untuk nanya ke seniornya. Mm. Setidaknya dengan kamu nanya seniornya, kamu dapat materi duluan, kamu Mm. di kelas udah bisa apa ya namanya udah bisa tinggal paham lah, tinggal duduk anteng lah di kelas begitu. Oke. Oke, jadi tadi tabung uang sama jangan sungkan untuk nanya gitu ya, karena Betul. materinya kompleks. Oke, jadi berarti penting juga ya untuk menjalin relasi dengan senior itu. Jelas, jelas Hmm. penting banget itu adalah apa ya wajib menurut saya tuh, bukan sunnah lagi itu Hmm. wajib. Karena Oke. ketika apa ya namanya, ketika kita kesulitan ya kita mau nanya ke siapa lagi kalau bukan nanya ke Hmm. senior kita yang lebih berpengalaman begitu. Hmm. Oke, jadi penting banget nih untuk menjalin relasi yang baik dengan senior. Nah, terus Kak, kita langsung, kalau untuk calon tarunanya, barangkali Kak ada tips sedikit pas seleksi masuk, boleh Kak? Pas seleksi masuk sebenarnya semuanya sama aja ya, karena kita apa namanya barengan begitu nanti baru ketahuan kita tuh dapat di mana itu ketika pengumuman akhir. Jadi Hmm. menurut saya kuatkan di SKB-nya aja di Hmm. bahasa Inggris, matematika sama di fisika itu aja. Hmm. Itu SKB-nya. Oh iya sama SKB-nya ini. ya. Hmm? Hmm? Sama apa namanya mulai latihan fisik dari sekarang, lari lah. Lari mulai dari Oke. sekarang. Jangan apa ya namanya Oke. jangan jangan pengen masuk STMKG aja tapi baru latihan Hmm. lari itu seminggu seminggu sebelum tes. Nah, itu salah banget. Oke. Jangan mager Iya, lah ya dari sekarang ya. betul, betul. Nah, ini kita ke pertanyaan dari nhi.sa. Pak izin bertanya, apakah di jurusan instrumentasi boleh nggak kalau misalnya lulusan SMK multimedia masuk? Oh ya, untuk ininya saya agak lupa.
jurusan-jurusan apa Mhm. yang SMK boleh masuk gitu. Mungkin Mhm. nanti bisa langsung setelah sesi ini bisa langsung chat lagi aja ke akun ini, ke resimen SMKG, nanti saya jawab jurusan apa Hmm. aja SMK yang boleh masuk ke mana, ke jurusan Oke. instrumentasi. Oke. Kalau kakaknya sendiri dulunya SMA, SMK atau gimana? Kalau saya SMA IPA, Oke. SMA IPA. SMA IPA ya. Jadi emang udah Iya, linear gitu ya. betul. Oke, terus mana lagi ya? Dari KZ Wahyu. Oh, kalau jurusan geografi bisa masuk bagian BMKG enggak? Apa harus masuk jurusan MKG? Tadi ya, Oh ya, barangkali sama ya? sama aja. Kalau nggak salah Hmm. geografi itu IPS ya. Hmm, hmm, hmm. Iya, IPS itu jujur saya katakan sekarang, IPS itu nggak bisa untuk masuk ke STMKG. Jadi kami itu Oh, hanya menerima IPA dan beberapa jurusan SMK. oke. Jadi harus linear pastinya ya dari SMA-nya ya. Betul, betul. Terus lanjut nih Kak ke Tonaomi. Persyaratan masuknya harus ada persyaratan tinggi badan nggak? Ada, ada. Berapa Untuk tuh Kak? cowok itu 163, untuk cewek itu Hmm. 155. Oke, 163 sama Itu 150. Hmm. 55 ya. Itu mutlak. Ketika kamu Oke. tidak mencukupi, walaupun misalnya nilai kamu bagus di SKD ataupun SKB, ya udah Mhm. gugur karena itu persyaratan umum gitu. Jadi mutlak tidak bisa digugat. Oke, jadi sebelum mempersiapkan tes silakan diukur dulu tinggi badannya ya, gitu. Betul. Oke. Terus mana lagi ya? Dari Jos katanya, Kak ada matematika banget nggak? Mungkin hitungan banget gitu mata Pasti kuliahnya. harus Pasti ya. ada banget di situ. Hitungan kan ya, ya hitungan itu penting banget. Contohnya ya, saya Hmm? kasih contoh. Kita nih Hmm? berkutat sama listrik kan. Hmm. Berkutat sama listrik, misalnya kamu salah hitung dikit, bisa meledak alatnya begitu. Hmm. Nah, jadi Oke. penting banget itu ada banget di kami. Erat banget lah pastinya ya di Iya, instrumentasi. Oke, lanjut lagi nih Kak. Kak, yang perempuannya boleh rambut panjang nggak? Atau misalnya ada aturan-aturan tertentu gitu, Kak, sebagai taruna perempuan. Taruni berarti. ya, ketika kamu nanti sudah masuk ke STMKG, tentunya harus mengikuti segala aturan dari kampus. Yang jelas, cewek itu nanti ada aturannya, rambutnya itu yang jelas nggak panjang. Ya bondo lah Hmm, semana gitu. Saya juga nggak tahu karena saya cowok kan. Saya nggak tahu aturannya. Ya yang iya, iya. jelas nggak ada yang panjang gitu. Oke, jadi memang basicnya harus mengikuti aturan yang ada dari kampus ya. Betul. Hmm. Terus Kak, dari Tambunan PRD, Kak, SMKG nanti penempatannya gimana katanya? Penempatannya bagaimana? Yang pertama, yang Hmm, jelas sesuai sama jurusan kamu. Kalau hmm, kami kan instrumentasi, pasti kami bebas mau kemana aja bisa. hmm, hmm, Tapi misalnya kayak anak geofisika, belum tentu dia bisa ke instrumentasi begitu. hmm. Nah, untuk penempatan di mana lokasi kerjanya, kami sudah tekan kontrak sama negara melalui BMKG untuk siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Oke, jadi harus siap gitu ya kalau misalnya lulus SMKG mau ditempatkan dimanapun gitu harus siap. Betul. Terus lanjut masih dari Tambunan PRD katanya hmm, selama kuliah ada yang DO nggak Kak katanya? Selama kuliah dengan DO atau enggak? Jujur kalau di angkatan saya belum ada ya kejadian Hmm? sampai DO begitu ya. Eh, Kami DO itu ada beberapa alasan. Contoh Hmm. seperti nilai, seperti sikap begitu kan. Kalau yang namanya sikap pasti kalian sudah besar, pasti bisa lah buat bersikap sebagaimana mestinya kan. Nggak mungkin karena sikap DO begitu. Nah, Yap. untuk nilai sih alhamdulillah kami belum pernah karena jujur kami kerasa banget. Kami Hmm. memastikan tidak ada teman kami yang tertinggal begitu. Pasti akan kami Jadi bantu saling bantu. semaksimal mungkin. Betul, Oke. betul, Wah, berarti kalau misalnya meskipun mata kuliahnya sulit, tapi bisa karena saling bantu gitu ya. betul.
Nah, terus dari Al-Muzahwa, masuk kuliah, sistem kuliahnya seperti apa? Setiap hari kah? Atau misalnya ada jam-jam tertentu kah? Gitu gimana? Karena pasti beda ya sama yang di universitas. Betul. Untuk Hmm. sistem kuliahnya, untuk akademik ya, saya bilang akademik Hmm. dulu. Akademik itu Senin sampai Jumat, itu dari jam 7.30 sampai jam Hmm. 16.40. Tapi kita nggak full, tergantung Oh. dosennya gitu. Maksudnya kalau ketika ada kuliah jam 10 ya udah jam 10 aja gitu. Maksudnya nggak dari pagi begitu. Tergantung apa ya? Hmm. Tergantung jadwal yang ada lah begitu. Nah, terus kalau untuk ketarunaannya, kami kan semi militer, jadi pastinya ada Hmm. kegiatan ketarunaan juga. Itu ada biasa ada upacara setiap hari Senin, terus kami juga ada Hmm. bina fisik setiap hari Rabu. Terus untuk nanti adik-adik saya tingkat 1, kalau misalnya nanti kalian masuk, itu akan ada karate wajib setiap hari Sabtu, Oh. Oke, gitu. jadi pastinya kegiatannya tuh padat bisa dibilang ya, dan enggak. Ya, Nah, terus dari Laila Rizky Amalia. Nah, pas daftar ke STMKG itu sistemnya seperti apakah? Apakah misalnya kan boleh milih beberapa jurusan atau gimana? oh ya, seingat saya ya, waktu zaman saya itu kalau nggak salah dua deh pilihan jurusannya. Iya, Dua. dua pilihan jurusannya. Kamu mau pertama mau apa, kedua mau apa gitu. Nanti Oke. yang menentukan panitia dari Hmm? SMKG-nya, kamu lolosnya di mana begitu. Hmm. Oke, jadi dua ya bisa milihnya. Nah, terus kalau tadi kan ada persyaratan tinggi badan gitu ya. Ada persyaratan lainnya nggak sih, Kak? Banyak kalau untuk persyaratan Hmm? persyaratannya Hmm? banyak banget. Hmm? Ini saya sebutin beberapa aja ya yang saya ingat. Yang jelas Hmm? kamu harus WNI. Hmm? Lu usia juga ada minimalnya, kalau nggak salah 16 sampai 21 tahun. Terus Ya. mata tidak boleh -2, tidak boleh silinder, Hmm? eh, tidak boleh tatoan, tidak boleh bertindik, bebas dari narkoba, dan yang lainnya. Karena sangat banyak sekali. Kalau mau tahu info lebih lanjutnya nanti DM aja ke ini, ke resimen.stfkg ini. Nanti kami jawab. Oke, nah terus ini nih Kak, berkaitan dengan persyaratan tadi ya, kalau misalnya ada persyaratan tentang gigi nggak sih Kak? Karena ada yang nanya nih, kalau misalnya giginya gingsul, ada pengurangan nilai apa atau nggak lulus nggak? Oh ya, kalau untuk itu saya kurang tahu ya, karena saya bukan Hmm. panitia. Tapi yang jelas nanti akan ada pengecekan kesehatan di tahap terakhir. Hmm. Nah, Hmm. itu jadi nanti langsung dokter yang Hmm. menilai begitu. Nah, nanti ya saya juga nggak tahu sih gimana ya. Yang jelas nanti ada pengecekannya begitu. Apakah itu ngaruh atau enggak gitu, saya tuh kurang paham begitu. Oke. Ya, tapi yang jelas tadi ya, persyaratan-persyaratan yang utama tadi ya, harus terpenuhi dulu ya. Betul. Nah, terus dari tambunan PRD juga, Kak, biaya yang ditanggung sama STMKG itu apa aja katanya? Oh ya, biaya yang tanggung ya. Biaya yang tanggung Hmm. itu kayaknya semuanya deh. Nggak ada yang bayar. Iya, kayaknya Hmm. semuanya karena selama saya kuliah tidak ada yang bayar. Oh mungkin ini kalau untuk instrumentasi ya untuk beli alat lah, beli alat Hmm. untuk iseng-iseng praktikum di kos gitu. Misalnya besok ada Oke. ujian gitu kan, besok ada ujian praktikum, pasti kita harus harus belajar dulu dong sebelum ujian. Nah Hmm. mungkin itu untuk pelatihan aja sih. Oke. Tapi untuk biaya pendidikan dan living cost itu ada ya, Ya dibiayai gitu ya? betul, Oke. malah malah tiap bulannya nanti kamu akan dapat Hmm. tunjangan dari BMKG begitu. Jadi tinggal belajar aja yang benar gitu ya, gitu mah. Iya, belajarnya yang bener, jangan ngecewain orang tua, udah itu aja. Oke, nah terus Kak, adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Silakan, boleh satu pertanyaan lagi, tapi sambil nunggu juga nih Kak, aku mau nanya tentang harapan dan rencana nih ke depannya seperti apa nih Kak? Mungkin boleh di-share Kak? Harapannya yang jelas lulus dengan nilai yang baik, memuaskan, Hmm. dapat penempatan di Jakarta, nggak jauh-jauh dari rumah. Iya, terus yang jelas jadi ASN yang baik lah untuk BMKG ke depannya. Harapannya Amin. juga bisa S2 di Korea Selatan. Udah sih itu aja.
Amin, amin. Semoga terwujud dan dimudahkan jalannya gitu Amin. ya. Iya, Dan mudah juga nih lulusnya ya. Amin. Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ketinggalan live-nya, tenang, nggak dari awal gitu ya, tenang aja karena live ini akan di-save di IGTV, jadi bisa ditonton lagi gitu. Nah Kak, sebelum kita menutup live kali ini, barangkali ada closing statement atau informasi tambahan dari Kakak untuk teman-teman, boleh silahkan. informasi tambahan ya, pokoknya semangat aja. Kayaknya 2021 STMKG buka pendaftaran, jadi dipersiapkan Hmm. dengan baik semuanya, mulai Hmm. belajar, otak disiapkan, fisik disiapkan, mental disiapkan, semuanya. Pokoknya saya tunggu kalian semua di STMKG, gitu. Oke. Oke, ya. Tinggal semangat dan ditunggu nih sama kakaknya di SMKG untuk teman-teman yang minat masuk ke SMKG. Dan Kak, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa langsung DM ke @resimen.smkg ya. Ya, betul begitu. Oke, boleh banget tuh Kak. Untuk teman-teman yang misalnya punya pertanyaan tapi belum terjawab nih, karena keterbatasan waktu juga nih. Nah, sebelumnya terima kasih banyak Kak Zahran udah mau live sama kita untuk berbagi informasi sama pengalaman kuliahnya yang informatif banget dan pastinya bermanfaat untuk teman-teman yang mau masuk SNMKG. Sekali lagi makasih ya Kak Zahran ya. Iya, sama-sama Kak.